Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota eh, saya sendiri Divka Rahman dengan NIM belakang 048 beserta teman saya Agustia Farel Alfatir dengan NIM belakang 066, Galan Mufid Azhar dengan NIM belakang 058, Imade Dereko dengan NIM belakang 060, dan Panji Hezul Ramadan Supri Joki dengan NIM belakang 077. Sini kami akan mempresentasikan tentang laporan proyek akhir basis data yaitu aplikasi yang kami buat, aplikasi inventory UMKM. Jadi di sini tentang latar belakang dan masalah yaitu jika kita amati masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM seperti warung kelontong atau minimarket lokal bukanlah pada cara mereka berjualan, melainkan pada operasional back office-nya. Kesesuaian antara jumlah fisik barang di rak dengan angka yang ada di buku catatan seringkali menjadi mimpi buruk. Banyak kasus di mana penjual mengira stok masih ada berdasarkan catatannya, padahal fisiknya sudah kosong. Ini tentu mengecewakan pelanggan. Masalah ini berakar dari pendapatan yang tidak terintegrasi. Kalau prinsip manual, pemilik toko harus update sisa barang satu per satu setiap ada pembeli. Sedangkan sangat melelahkan dan rentan human error. Dari celah itulah kami me- membuat aplikasi ini. Proyek kami berfokus pada pembangunan pangkalan data rasional yang mampu mengikat seluruh proses jual beli sehingga setiap pembaruan stok bisa terjadi secara instan dan otomatis tanpa perlu diketik ulang. Oke, terima kasih Dika atas pemaparannya. Saya akan lanjut untuk mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sistem ini berinteraksi. Mari kita lihat dari konteks diagram atau di level 0 di layar. Sistem inventory MKM ini yang kami bangun ini dirancang secara terpusat dengan satu entitas eksternal utama, yaitu admin, yang dalam dunia nyatanya adalah pemilik usaha itu sendiri. Admin akan menyetujui, admin akan menyuplai semua data mentah ke sistem, mulai dari mendaftarkan produk, menambahkan supplier, hingga mencatat setiap barang yang masuk dan keluar. Jika kita zoom in ke dev di level 1, teman-teman bisa melihat rincian prosesnya. Proses ini dibagi menjadi dua blok utama, yaitu pengelolaan master data dan pencatatan transaksi. Di blok master data, admin mengelola entitas tetap seperti daftar kategori, daftar supplier, dan daftar produk. Sementara di blok transaksi, admin menginput nota pembelian atau restock barang dan nota penjualan. Semua input ini akan bermuara pada suatu hasil yang akan krusial, yaitu proses 5.0, laporan. Laporan inilah yang nantinya akan dibaca oleh pemilik UMKM untuk mengetahui omset harian maupun status stok tanpa harus turun langsung menghitung ke gudang. Baik, terima kasih Farel. Di sini saya Galan akan menjelaskan tentang RD. Melangkah ke dalam lebih dalam ke sisi perancangan pangkalan data, ini adalah peta jalan kami, Entity Relationship Diagram atau yang disingkat biasa IRD. Di sini itu tergambar jelas bagaimana setiap tabel sedang berkomunikasi. Menggunakan pendekatan struktur header detail untuk mengakomodasi relasi one to many. Misalnya, satu supplier bisa menyuplai banyak produk dan satu produk bisa masuk ke dalam banyak daftar. Inilah kunci agar data kita bisa saling terhubung dan riwayat pergerakan setiap item bisa dilacak dari hulu ke hilir.
Selanjutnya, membuat relasi saja tidak cukup jika datanya itu berantakan. Oleh karena itu, kami melakukan proses pemurnian tabel yang disebut normalisasi dari 1NF, first normal form, 2NF, second normal form, 3NF, dan third normal form. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah agar tidak ada data yang mubazir. Bayangkan dalam bentuk yang belum normal. Setiap kali produk Indomie terjual, nama Indomie goreng dan kategori makanan harus diketik ulang. Lewat tahap first normal form, kami pisahkan data jadi multi value. Lalu di second normal form, atribut yang tidak bergantung langsung pada primary key, kami pisah menjadi tabel master. Puncaknya, di third normal form, kami memecah transaksi menjadi header dan detail, sehingga total harga transaksi cukup menjumlahkan rincian di tabel detailnya saja. Melanjutkan penjelasan Galan, saya akan memperkenalkan diri saya yaitu Reko. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana hasil normalisasi tadi diterjemahkan jadi kamus data fisik di sistem kami. Di bagian tabel master, kami memiliki beberapa fondasi. Ada tabel user untuk autentifikasi admin, ada tabel kategori dan supplier, dan yang paling sentral adalah tabel produk. Teman-teman bisa memperhatikan di tabel produk ini, kami menyimpan kategori ID sebagai foreign key. Di sini juga terdapat field harga beli, harga jual, dan stok yang akan terus diperbarui secara dinamis oleh sistem. Tipe data yang kami gunakan adalah desimal untuk mencegah pembulatan yang salah pada akuntansi UMKM. Nah, ini adalah bagian terpenting, yaitu tabel transaksi. Seperti yang disinggung sebelumnya, kami membelahnya menjadi dua. Contohnya pada penjualan. Tabel penjualan bertindak sebagai header atau kulit luar nota yang hanya menyimpan ID nota, tanggal, nama pembeli, dan total akhir. Sedangkan item apa saja yang dibeli, pembeli tersebut, berapa jumlahnya, dan beberapa harga per itemnya, itu semua kami simpan secara rapi di dalam tabel detail penjualan. Hal ini menjamin fleksibilitas jika ada pembeli yang memborong 10 hingga 50 jenis barang sekaligus dalam satu nota. Ya terima kasih atas penjelasannya teknisnya Reko. Memasuki sesi akhir, saya Panji akan mendemonstrasikan bagaimana semua tabel yang sudah dirancang tadi dihidupkan melalui bahasa SQL. Eh, Bagaimana caranya stok bisa otomatis bertambah atau berkurang? Kuncinya ada pada query update otomatis di latar belakang. Setiap kali admin menekan tombol simpan pada form penjualan, sistem tidak hanya mengeksekusi query insert untuk mencetak nota, tapi secara sepersekian detik sistem juga menjalankan query update produk set stock sama dengan stok jumlah where produk ID sama dengan produk ID. Kami juga memanfaatkan manipulasi query agregasi sum yang dijoin antara tabel untuk menghitung omset bulanan secara kilat. Nah, tentu saja pemilik UMKM tidak perlu melihat kode-kode SQL yang rumit tadi. Seluruh kerumitan pangkalan data telah kami bungkus ke dalam antarmuka aplikasi yang intuitif. Saat pengguna login, mereka akan langsung disambut oleh halaman dashboard ini. Papan informasi ini bukan sekedar panjang, sebuah diagram lingkaran stok per kategori dan informasi batang perbandingan penjualan pembelian ini diambil secara real time menggunakan relasi tabel yang sudah kami presentasikan tadi. Ada juga notifikasi visual jika ada stok yang mulai menipis, sehingga pemilik toko bisa segera menghubungi supplier sebelum barang tersebut benar-benar habis. Sebagai penutup, proyek ini membuktikan bahwa arsitektur basis data rasional yang baik bukanlah sekedar teori di atas kertas. Dengan normalisasi yang tepat, pemisahan tabel header, detail, dan integrasi query yang efisien, sebuah UMKM dapat bertransformasi dari sekedar
menggunakan buku catatan manual menjadi memiliki sistem manajemen yang cerdas, akurat, dan serba otomatis. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami sangat terbuka untuk diskusi kritik maupun pertanyaannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.